Shalom saudara-saudari sekalian, mahasiswa, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Numensen Medan. Pada pertemuan kita saat ini, yaitu pertemuan kita yang ke-6, kita akan belajar mengenai sistem akuntansi utang. Dalam hal ini yang kita bahas adalah prosedur pencatatan utang. Saudara-saudara, secara umum prosedur atau metode pencatatan utang ada dua bagian. Yang pertama, prosedur utang usaha atau account payable procedure. Dan yang kedua, prosedur utang voucher atau voucher payable procedure. Untuk bagian yang pertama, dengan account payable procedure, terlebih dahulu kita boleh melihat alur dokumen di sini, bahwa itu terdiri dari pencatatannya itu dilakukan pada saat timbulnya utang dan pada saat dilakukan pembayaran utang. Pada saat timbulnya utang, itu diawali ketika bagian pembelian yang terjadi di dalam perusahaan menerima faktur dari pemasok akibat daripada pembelian kredit yang telah dilakukan oleh perusahaan. Lalu faktur dari pemasok ini akan diperiksa oleh bagian pembelian. Selanjutnya akan diserahkan kepada bagian akuntansi. Lalu bagian akuntansi akan mencatatkan faktur dari pemasok itu yang diterima dari bagian pembelian untuk melakukan pencatatan pembelian yang terjadi, yang dicatatkan di dalam jurnal pembelian. Selanjutnya bagian akuntansi akan mencatatkan kartu utang. Jadi kartu utang ini yang dicatatkan di sini adalah untuk mencatatkan utang yang bertambah. Selanjutnya saudara-saudara, ketika perusahaan itu sudah menerima barang dan pada saat dilakukan pembayaran utang, yang dikeluarkan oleh bagian akuntansi lalu diperintahkan kepada kasir untuk mengeluarkan cek, lalu dilakukanlah pembayaran kepada pemasok. Kemudian pemasok itu akan membuatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran. Jadi kwitansi ini dari pemasok dikeluarkan oleh pemasok karena perusahaan itu sudah melakukan pembayaran kepada mereka. Selanjutnya, bagian akuntansi akan menjadikan kwitansi dari pemasok ini sebagai dasar untuk mencatatkan jurnal pengeluaran kas, yaitu mencatatkan kas yang keluar akibat daripada pembayaran kredit, pembayaran utang yang dilakukan oleh perusahaan sebagai akibat daripada pembelian kredit yang dilakukan oleh perusahaan itu. Selanjutnya bagian akuntansi akan mencatatkan kartu utang. Membuatkan kartu utang ini, apa isi daripada kartu utang itu? Jadi secara umum bahwa kartu utang itu ketika dilakukan pembayaran adalah untuk mencatatkan utang yang berkurang. Jadi kalau kita perhatikan bahwa dokumen yang digunakan di dalam prosedur utang usaha ada faktur dari pemasok. Ini dia tadi, yaitu faktur yang diterima dari pemasok ketika perusahaan itu sudah menerima barang yang dipesan dari pemasok dan penerimaan akibat daripada pembelian kredit yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemasok. Sedangkan kwitansi ini juga dibuatkan oleh pemasok.
sebagai bukti pembayaran bahwa perusahaan itu sudah melakukan pembayaran kepada mereka. Jadi secara umum saudara-saudara, bahwa kwitansi itu merupakan tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok, atau kwitansi ini juga sebagai tembusan surat pemberitahuan atau remittance advice yang dikirim kepada pemasok yang berisi untuk apa pembayaran tersebut dilakukan, berisi keterangan tentang untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Selanjutnya kalau kita perhatikan catatan akuntansi yang kita pergunakan, jadi ada tadi kartu utang di sini adalah untuk mencatatkan utang yang bertambah akibat daripada timbulnya utang atau pembelian kredit yang dilakukan, dan untuk mencatatkan utang yang berkurang akibat daripada pembayaran utang yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan jurnal pembelian adalah untuk mencatatkan pembelian yang terjadi, yaitu pembelian kredit. Kemudian jurnal pengeluaran kas ini untuk mencatatkan kas yang keluar akibat dari pembayaran utang yang dilakukan oleh perusahaan. Itulah secara umum prosedur pencatatan utang dengan account payable prosedur. Selanjutnya saudara-saudara, prosedur pencatatan utang yang kedua adalah prosedur utang voucher, atau kita sebutkan sebagai voucher payable prosedur. Secara umum, di dalam voucher payable prosedur, dokumen yang dipergunakan adalah bukti kas keluar. Apa itu bukti kas keluar? Bukti kas keluar ini merupakan persetujuan daripada bagian akuntansi untuk mengeluarkan sejumlah uang atau sejumlah kas, dan itu diperintahkan kepada kasir untuk mengeluarkan cek, di mana besarnya cek itu adalah sebesar jumlah yang terdapat di dalam bukti kas keluar. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, jika bagian akuntansi sudah membuatkan bukti kas keluar, itu artinya bagian akuntansi sudah menyetujui bahwa perusahaan itu sudah memiliki utang, mengakui utang yang dimiliki oleh perusahaan, dan bagian akuntansi juga menyetujui untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada bagian kasir, memerintahkan kasir untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran atas utang yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat daripada pembelian kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi dalam hal ini saudara-saudara, bahwa bukti kas keluar mempunyai 3 fungsi tadi. Yang pertama sebagai surat perintah kepada bagian kasir untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tercantum di dalamnya, sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan pembayaran, dan itu dijadikan sebagai remittance advice. Dan yang ketiga itu sebagai media dasar pencatatan utang. Jadi ketika dikeluarkan bukti kas keluar berarti utang itu akan bertambah, dan ketika dilakukan pembayaran maka utang itu berkurang. Dan itu dijadikan sebagai dasar untuk mencatatkan jumlah persediaan. Jadi ketika perusahaan itu menerima faktur dari pemasok, itu karena perusahaan itu sudah menerima barang, berarti bagian akuntansi akan mencatatkan bahwa persediaan kita bertambah. Dan di sini catatan akuntansi yang dipergunakan ada register bukti kas keluar atau voucher register, dan ada register cek atau cek register. Secara umum saudara-saudara, bahwa kita melihat khusus untuk voucher payable prosedur, ada 2 jenis pencatatan, prosedur pencatatan dengan voucher payable prosedur. Yang pertama kita sebutkan dengan one time voucher prosedur. Yang kedua kita sebutkan sebagai build up voucher prosedur. Dan one time voucher prosedur ada 2 bagian. Yang pertama
one time voucher prosedur dengan dasar tunai atau cash basis. Yang kedua, one time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accrual basis. Kita boleh melihat satu persatu di sini. Kalau one time voucher prosedur dengan dasar tunai atau cash basis, artinya perusahaan atau bagian akuntansi akan membuatkan bukti kas keluar jika sudah tiba tanggal jatuh tempo daripada utang tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau one time voucher prosedur dengan dasar tunai, bahwa bukti kas keluar dibuat untuk satu faktur. Jadi kalau ada satu faktur, maka satu bukti kas keluar. Kalau ada dua faktur, maka dua bukti kas keluar. Kalau ada tiga faktur, maka dibuatkan tiga bukti kas keluar. Berarti satu faktur untuk satu bukti kas keluar. Satu bukti kas keluar untuk satu faktur. Jadi kalau kita perhatikan di sini saudara-saudara, ketika perusahaan itu menerima faktur dari pemasok, maka faktur ini akan disimpan dulu secara sementara berdasarkan tanggal. Ketika datang lagi faktur yang kedua, maka faktur yang kedua ini juga disimpan secara sementara berdasarkan tanggal. Ketika datang faktur yang ketiga, maka faktur yang ketiga ini juga akan disimpan sementara berdasarkan tanggal. Dan faktur itu akan disimpan sementara menunggu jatuh tempo daripada faktur. Dan tentunya saudara-saudara, jatuh tempo daripada masing-masing faktur ini adalah berbeda-beda. Nanti kalau sudah tiba tanggal jatuh tempo untuk faktur tersebut, maka dibuatkanlah bukti kas keluar. Jadi kalau misalnya jatuh tempo dari faktur dari pemasok yang pertama sudah tiba, maka dibuatkanlah bukti kas keluar untuk pembayaran faktur yang pertama. Jadi dibuatkanlah bukti kas keluar untuk pembayaran faktur yang pertama. Lalu dikirimlah itu kepada kreditur untuk dibuatkan cek, supaya cek itu diserahkan kepada kreditur. Diserahkanlah ini bukti kas keluar ini kepada kasir, supaya kasir itu bisa mengeluarkan cek, dan cek itu akan dikirimkan kepada kreditur sebagai pembayaran utang atas faktur dari pemasok yang pertama. Demikian juga kalau tanggal jatuh tempo daripada faktur yang kedua sudah tiba, maka dibuatkanlah bukti kas keluar yang kedua, lalu dikirimkanlah kepada kreditur atau pemasok kedua bersamaan dengan cek, dan cek itu dikeluarkan oleh kasir daripada perusahaan. Jadi dalam hal ini perusahaan itu sudah membuatkan jurnal pengeluaran kas untuk mencatatkan pengeluaran kas yang terjadi akibat daripada pembayaran utang yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian juga untuk faktur yang ketiga dan faktur yang berikutnya. Kemudian saudara-saudara, kalau one time voucher prosedur dengan dasar waktu atau dengan dasar akrual, persamaannya tadi memang satu bukti kas keluar untuk satu faktur. Karenanya itu dikatakan sebagai one time. One time voucher itu artinya satu bukti kas keluar untuk satu faktur. Kalau ada dua faktur, maka dibuatkan dua bukti kas keluar. Kalau ada 5 faktur, maka dibuatkanlah 5 bukti kas keluar. Tapi apa bedanya saudara-saudara dengan dasar tunai tadi? Kalau dasar tunai, ketika datang faktur, faktur itu disimpan dulu hingga tanggal tiba tanggal jatuh tempo. Nanti kalau sudah tiba tanggal jatuh temponya, maka akan dibuatkan bukti kas keluar. Tetapi kalau dengan dasar waktu, dengan dasar akrual, ketika datang faktur dari pemasok, memang satu faktur, satu bukti kas keluar, langsung dibuatkan bukti kas keluarnya. Jadi kita lihat di sini, datang faktur dari pemasok, langsung dibuatkan bukti kas keluarnya. Jadi membuat bukti kas keluar. Lalu bukti kas keluar ini juga, jadi kalau ada 3 faktur, maka akan dibuatkan 3 bukti kas keluar.
Lalu bukti kas keluar ini juga akan disimpan secara sementara. Nanti kalau sudah tiba tanggal jatuh tempo daripada utang itu, maka bukti kas keluar itu akan diambil untuk diserahkan kepada kasir supaya kasir bisa mengeluarkan cek. Nah, jadi kasir mengeluarkan cek dan cek itulah akan diserahkan kepada pemasok ya sebagai pembayaran atas utang yang dimiliki oleh perusahaan, di mana cek atau bukti kas keluar ini dibuat atau dikeluarkan kalau sudah tiba tanggal jatuh tempo daripada utang tersebut. Itu kalau kita perhatikan dengan one time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accrual basis. Dan yang terakhir saudara-saudara, kita melihat untuk prosedur pencatatan utang wesel yang kedua, yaitu dengan build up voucher prosedur. Apa beda antara one time voucher prosedur dengan build up voucher prosedur? Kalau dengan one time, apakah itu dengan dasar tunai atau dengan dasar waktu? Tadi satu faktur, satu bukti kas keluar. Dua faktur berarti dibuat dua bukti kas keluar. Kalau 5 faktur berarti 5 bukti kas keluar. Tetapi dalam hal ini saudara-saudara, kalau build up voucher prosedur, ya, kalau satu bukti kas keluar itu dibuatkan untuk semua faktur. Jadi kalau satu faktur dari pemasok dibuatkan dalam satu bukti kas keluar. Kalau dua diterima faktur yang kedua dari pemasok dibuat di dalam bukti kas keluar yang tadi. Kalau ada 3 berarti dibuat juga dicatatkan di dalam bukti kas keluar yang ini. Kalau ada 5 atau 10 faktur yang diterima dari pemasok, maka faktur itu juga akan dibuatkan dalam satu bukti kas keluar yang sama. Jadi yang prinsipnya bahwa build up bukti kas keluarnya hanya satu untuk semua faktur yang diterima. Tetapi ada persamaan antara build up voucher prosedur dengan one time voucher prosedur dengan dasar waktu dengan atau actual basis. Persamaannya di mana? Kalau build up voucher prosedur atau one time voucher prosedur dengan dasar waktu tadi, ketika datang faktur langsung dibuatkan bukti kas keluar. Demikian juga dengan build up. Ketika datang faktur langsung dibuatkan bukti kas keluar. Tetapi bukti kas keluar ini juga akan kembali disimpan. Akan kembali disimpan secara sementara dan itu dijadikan aksi bukti kas keluar yang belum dibayar, yang merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu. Nanti kalau sudah tiba tanggal jatuh tempo daripada utang dari masing-masing faktur yang ada dalam bukti kas keluar itu, maka bukti kas keluar itu akan diambil. Jadi itu bukti kas keluar diambil dari arsip pada saat akan dilakukan pembayaran, pada saat jatuh tempo, maka bukti kas keluar itu akan diserahkan kepada kasir supaya kasir itu bisa mengeluarkan cek yang akan diserahkan kepada kreditur sebagai pembayaran utang yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi itulah secara singkat saudara-saudara bahwa fungsi daripada bukti kas keluar yang pasti ketika perusahaan itu atau ketika bagian akuntansi itu sudah membuatkan bukti kas keluar, berarti di situ bagian akuntansi mengakui bahwa perusahaan sudah memiliki sejumlah utang dan bagian akuntansi menyetujui untuk mengeluarkan sejumlah uang dan itu diperintahkan kepada bagian kasir untuk mengeluarkan cek, di mana cek itu akan dibuatkan sesuai dengan jumlah yang terdapat di mana nilai nominal cek itu sesuai dengan jumlah yang terdapat di dalam bukti kas keluar, dan cek itu nantinya akan diserahkan kepada kreditur untuk melakukan pembayaran atas utang yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari pada pembelian kredit yang dilakukan oleh perusahaan kepada kreditur itu. Jadi demikianlah saudara-saudara penjelasan singkat
mengenai prosedur pencatatan utang yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu dengan one time voucher prosedur, dengan cash basis, the accrual basis, dan build up voucher prosedur, dan juga dengan prosedur pencatatan utang usaha, account payable prosedur. Sekian dan terima kasih untuk perhatian kita semuanya.